Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 11920600102 dari kelas 5C, program studi pendidikan biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Refleks pada Tendon Manusia untuk memenuhi tugas praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Masnud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurwulandari. Langsung saja, check it out. Dasar teori, gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Mekanisme gerak refleks atau yang disebut juga gerak tidak disadari adalah impuls yang diterima efektor atau bagian tubuh yang terkena rangsang dikirim menuju interneuron atau saraf penghubung di sumsum tulang belakang atau medula spinalis oleh neuron sensorik lalu dialirkan ke neuron motorik dan timbul gerakan. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Tanpa adanya intervensi dari otak, otot dapat berkontraksi sebagai respon dari stimulus. Tidak adanya intervensi dari otak membuat refleks dapat terjadi secara cepat di luar kesadaran atau tanpa dipengaruhi kehendak. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk. Adapun tujuan praktikum refleks pada tendon manusia ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini untuk alatnya ada senter, handphone, barang berat, dan kursi. Dan untuk bahannya ada anggota tubuh praktikan sendiri yaitu mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan. Langkah kerja 1. Refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. 2. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan pupil dengan menutup mata dan buka mata dengan menyinari mata dengan cahaya. 3. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. 4. Refleks menelan. Telan air ludah atau saliva. Kemudian minum air. Dan ulangi menelan. Apa bedanya? 5. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleksnya. 6. Refleks patella. Dudukilah kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella, minta salah satu teman mengetuk patella dan perhatikan respon yang terjadi. 7. Refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. 8. Refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, baik kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Jenis refleks yang pertama yaitu refleks pada pupil. Responnya setelah menutup mata selama 2 menit, ketika membuka mata penglihatan menjadi sedikit buram dan pupil terlihat mengecil. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Responnya ketika mata disinari cahaya dari senter yang cukup terang, pupil menjadi mengecil dan kelopak matanya menyempit. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Ketika benda didekatkan ke mata, pupil menjadi mengecil, sedangkan ketika benda dijauhkan, pupil membesar. Yang keempat, refleks menelan. Sebelum minum air liur atau saliva kental dan ketika menelannya terasa berat. Sedangkan setelah minum air liur menjadi lebih cair dan ketika menelannya lebih mudah. Yang kelima, refleks telapak tangan. Ketika benda dijatuhkan, telapak tangan langsung menghindar. Yang keenam, refleks patella. Ketika patella dipukul, kaki terdorong ke depan seperti menendang. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Ketika telapak kaki digelitiki, terasa sangat geli, tubuh pun ikut bereaksi. Yang kedelapan, refleks bersin. Ketika bersin, kelopak mata menutup, posisi bahu terangkat, leher memendek, dan kepala menunduk.
Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan praktikum refleks pada tendon dilakukan dengan 8 percobaan yang berbeda. Pengamatan refleks pada pupil, hasil yang didapatkan menunjukkan setelah menutup mata selama 2 menit, ketika membuka mata penglihatan menjadi buram dan pupil terlihat mengecil. Hal ini terjadi karena pupil memperoleh sedikit cahaya ketika menutup mata, sehingga pupil mengalami perubahan ukuran. Hal ini sesuai dengan pendapat Catanegara dan kawan-kawan tahun 2014-92 yang mengatakan bahwa lebar pupil berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang masuk. Bila ada cahaya, maka akan terjadi kontraksi pupil, sedangkan dilatasi pupil terjadi pada keadaan gelap atau tanpa cahaya. Hal ini dikarenakan adanya refleks cahaya untuk mengatur cahaya langsung dan tidak langsung atau konsensual. Refleks cahaya langsung adalah konstruksi pupil yang langsung terkena cahaya, sedangkan pada refleks cahaya tidak langsung terjadi konstruksi pupil pada sisi kontralateral. Adapun pengamatan refleks pupil dengan tiba-tiba, hasil yang didapatkan menunjukkan ketika mata disinari cahaya dari senter yang cukup terang, pupil menjadi mengecil dan kelopak mata menyempit. Hal ini terjadi karena terlalu besarnya intensitas cahaya yang masuk pada mata, sehingga pupil mengecil untuk menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata agar tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Supami dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 3 yang mengatakan bahwa pencahayaan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, pupil mata harus menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata tersebut. Selanjutnya, pengamatan refleks akomodasi pandang. Hasil yang didapatkan menunjukkan ketika benda didekatkan ke mata, pupil menjadi mengecil, sedangkan ketika benda dijauhkan, pupil membesar. Hal ini terjadi karena akomodasi jarak dekat menyebabkan daya bias pupil saat melihat benda dekat meningkat, sehingga frekuensi saraf parasimpatis meningkat dan juga otot siliarisnya menebal, sehingga benda dekat dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan akomodasi jarak jauh menyebabkan menurunnya daya bias pupil dan juga otot siliarisnya berelaksasi, sehingga lensa menjadi memipih dan frekuensi impuls saat melihat benda jauh menjadi menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Ilyas tahun 2017 yang mengatakan bahwa penurunan ketajaman penglihatan juga bisa disebabkan aktivitas melihat jarak dekat yang menyebabkan aktivitas akomodasi meningkat. Karena makin dekat jarak mata objek, maka makin kuat juga mata berakomodasi atau mencembung. Refleks akomodasi akan muncul jika mata melihat objek dengan jarak dekat dan melihat benda yang kabur. Pengamatan refleks menelan. Hasil yang didapatkan menunjukkan sebelum minum air liur atau saliva kental dan ketika menelannya terasa berat. Sedangkan setelah minum air liur menjadi lebih cair dan ketika menelannya lebih mudah. Hal ini terjadi karena menurut Jenny dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 162, makanan dan minuman dengan konsistensi cair lebih sulit dikontrol dan dapat dengan mudah mengalir langsung ke dalam faring saat terjadi refleks menelan. Kemudian pengamatan refleks telapak tangan. Hasil yang didapatkan menunjukkan ketika benda dijatuhkan, telapak tangan langsung menghindar. Hal ini terjadi karena neuron motorik secara langsung akan memberikan refleks terhadap benda yang dijatuhkan. Selain itu, terdapat terminalis serabut saraf sematosensorik berupa reseptor berkapsul yang dapat menerima rangsangan dan merupakan refleks monosinaps. Hal ini sesuai dengan pendapat Wida Astuti tahun 2005 halaman 18 yang mengatakan bahwa refleks ini dikenal dengan refleks polisinaptik, yaitu refleks proteksi dengan cara menghindar dari rangsangan. Disebut juga refleks kompleks karena pusat integritas melibatkan banyak sinaps yang merupakan latar-latar interneuron. Refleks ini merupakan gerak yang tidak disengaja dan tidak disadari dan berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan. Pengamatan refleks pada patella. Hasil yang didapatkan menunjukkan ketika patella dipukul, kaki terdorong ke depan seperti menendang. Hal ini merupakan refleks sederhana yang disebut monosinaptik karena hanya terdapat sinaps antara neuron sensorik dan neuron motorik yang menyebabkan ketika patella dipukul atau diketuk, refleks dalam tendon tersebut terangsang. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyaning tahun 2021 halaman 211 yang mengatakan bahwa mengetuk patella tendon tepat di bawah tempurung lutut menyebabkan ekstensi kaki bagian bawah. Refleks patella merupakan refleks sumsum tulang belakang. Otak tidak terlibat langsung. Otak mungkin menjadi sadar bahwa refleks telah terjadi, tetapi itu melibatkan bagian neuron lain yang membawa impuls otak. Selanjutnya, pengamatan refleks telapak kaki. Hasil yang didapatkan menunjukkan ketika telapak kaki digelitiki terasa sangat geli. Hal ini terjadi karena rangsangan ketika digelitiki akan diterima oleh ujung saraf peraba kulit dan selanjutnya akan diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat peraba di otak, sehingga rangsangan diolah dan diartikan sehingga dapat dirasakan geli pada kaki. Yang terakhir adalah pengamatan refleks bersin. Hasil yang didapatkan menunjukkan ketika bersin, kelopak mata menutup, posisi bahu terangkat, leher memendek, dan kepala menunduk. Semua itu terjadi karena refleks bersin adalah sesuatu yang kompleks. Kesimpulan, berdasarkan praktikum refleks pada tendon yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak refleks atau gerak tidak disadari adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Gerak refleks juga berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak.
Mekanisme gerak refleks dimulai dari impuls yang diterima efektor, dikirim menuju interneuron di sumsum tulang belakang atau medula spinalis oleh neuron sensorik lalu dialirkan ke neuron motorik dan timbul gerakan. Contoh dari gerak refleks ini antara lain refleks pada pupil, refleks menelan, telapak tangan, patella, telapak kaki, dan bersin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.